Are you listening? Halo, saya Herman. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan kalian pada postingan hari ini. Postingan saya hari ini ingin melanjutkan tema kita yang masih belum terselesaikan pada waktu yang terakhir. Baik, untuk absensi, kalian bisa memberikan suatu komentar yang ada di bawah jendela layar film di bawah ini. Baiklah, hari ini saya akan memulai dengan tema pertukaran objek pada personal pronomen. Di dalam satu kalimat, di dalam bahasa Jerman, sebenarnya mengandung unsur adanya nominatif, kata kerja atau verben, akusatif, dan datif. Sehingga untuk pertukaran objek pada personal pronomen, bisa saya tuliskan sebagai berikut. Contoh di dalam kalimat, ayah saya membelikan kakak perempuan saya sebuah mobil. Ya, jadi ada yang namanya nominatif, yaitu ayah saya. Kemudian kalimat ini juga mengandung dua objek, objek datif dan objek akusatif. Objek datifnya adalah kakak perempuanku, sedangkan akusatifnya adalah sebuah mobil. Ya. Jadi di dalam bahasa Jermannya, mein Vater kauft meiner Tochter ein Auto. Dan pada pertukaran objek ini bisa saya tuliskan sebagai berikut. Mein Vater kauft es meiner Tochter. Mengapa es di sini? Es di sini adalah menggantikan ein Auto, di mana ein Auto adalah jenis kata benda yang netral, sehingga bisa saya gantikan untuk orang ketiga tunggal, yaitu es. Kemudian, selain itu bisa saya tuliskan mein Vater kauft es ihr. Ya, mein Vater kauft es ihr. Ir tidak lain adalah dari meiner Tochter, di mana meiner Tochter dia itu adalah kata benda yang mana jenisnya adalah feminin, karena dia posisinya sebagai datif feminin, sehingga bisa saya gantikan untuk personal pronomennya menjadi ir. Nah, sekarang dari kalimat ini kita bisa membentuk kalimat tanya dengan yang mengacu pada satu objek datif, yaitu meiner Tochter. Dan yang kedua adalah objek akusatif, yaitu ein Auto. Di dalam bahasa Indonesia, sekali lagi kalimat itu berbunyi, ayahku membelikan kakak perempuanku sebuah mobil. Tadi kita sudah mengetahui objek datifnya, yaitu meiner Tochter. Dan objek akusatifnya adalah ein Auto. Kemudian, kita akan memperhatikan kalimat ini untuk membentuk suatu kalimat tanya yang bisa mengacu atau memberikan jawaban kepada objek datif, yaitu meiner Tochter. Yang kedua, kita juga akan membentuk suatu kalimat tanya yang bisa memberikan jawaban objek akusatif, yang mana objek akusatif itu adalah ein Auto. Baik, kita mulai dari kalimat tanya yang pertama. Kira-kira seperti apa ya kalimat tanyanya? Kita sudah belajar bagaimana membentuk sebuah kalimat tanya. Di dalam bahasa Jerman, kalau kita membuat
suatu kalimat tanya ada dua jenis. Pertama, tanpa menggunakan kata bantu tanya, dan yang kedua dengan kata bantu tanya. Ya, masih ingat kalian tentang ini? Baik, sekarang kita kembali lagi bahasa Indonesianya dulu. Ya, kira-kira nih bentuk pertanyaannya seperti apa yang bisa memberikan jawaban kakak perempuanku. Ya, ayahku membelikan kakak perempuanku sebuah mobil. Kira-kira pertanyaannya seperti apa ya? Sepertinya kalimat tanyanya bunyinya seperti ini ya. Untuk siapa ayahku membelikan sebuah mobil? Betul? Seperti itu? Ya. Untuk siapa ayahku membelikan sebuah mobil? Nah, dalam bahasa Jerman, kata bantu tanyanya untuk siapa itu apa? Ada yang tahu? Kemarin masih ada yang ingat? Kata bantu tanyanya adalah when. When itu kemarin sudah saya jelaskan untuk memberikan atau untuk menjelaskan kalau objeknya itu adalah datif orang. Ya. Jadi bagaimana bunyinya dalam bahasa Jerman? When kauft mein Vater ein Auto? Itu adalah jawabannya, ya. Kalimat tanyanya, ya. Jawabannya sebenarnya mudah, ya. Meiner Tochter, tapi karena kita sedang belajar bahasa Jerman, ya, maka kita mesti harus memberikan jawaban dengan kalimat yang lengkap. Jadi, mein Vater kauft meiner Tochter ein Auto. Ya, kira-kira sampai di sini bisa diikuti? Mudah, ya. Baik, sekarang kita mengacu pada pertanyaan yang kedua. Tadi kembali lagi pada kalimat ayahku membelikan kakak perempuanku sebuah mobil. Kira-kira nih, kalau jawabannya adalah sebuah mobil, kira-kira pertanyaannya seperti apa ya? Ya, langsung saja ya. Jawabannya adalah was, karena sebuah mobil itu memberikan keterangan bahwa dia adalah objek akusatif, yaitu benda, sehingga kata bantu tanyanya adalah was. Sehingga bentuk kalimat tanyanya was kauft mein Vater meiner Tochter? Jawabannya sekali lagi, ya, kalau mau simple memang ein Auto, ya, tapi kita di sini harus memberikan jawaban berupa kalimat yang lengkap, sehingga mein Vater kauft meiner Tochter ein Auto, ya. Jadi untuk siapa? Ayahku membelikan mobil untuk siapa? Salah ya. Tadi ayahku membelikan kakak perempuanku sebuah mobil. Jadi ayahku membelikan apa untuk kakak perempuanku, seperti itu ya. Jadi was kauft mein Vater meiner Tochter? Ya, jawabannya adalah ein Auto. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan bisa mengisikan pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Bagaimana? Jelas atau jelas? Mudeng atau mudeng? Baiklah, kita mulai saja dengan latihan atau Übung yang masih belum terselesaikan. Kita bisa buka halaman 42, yaitu Übung 5.
Pada latihan kelima ini, perintahnya adalah setzen Sie das Substantiv im Akkusativ und Dativ durch das Personalpronomen. Jadi, kalian diminta untuk menggantikan kata benda dengan personal pronomen di dalam akusatif maupun datif. Contoh soal. Der Polizist zeigt der Frau den Weg. Der Polizist zeigt in ihr. In menjelaskan untuk den Weg, di mana den Weg asalnya adalah dari der Weg, karena dia itu adalah maskulin, sehingga dia maskulin, akusatif, sehingga personal pronomennya berubah menjadi in. Kemudian der Frau itu berubah menjadi ihr, karena asalnya adalah dari die Frau, feminin, datif, sehingga personal pronomennya menjadi ihr. Kita mulai dengan nomor 1. Tim schenkt seiner Tante das Buch. Jadi, Tim schenkt es ihr. Ya, perhatikan, es menggantikan bahwa kata benda itu adalah das Buch. Karena es di sini dia itu karena das Buch di sini adalah akusatif, maka personal pronomennya adalah es. Kemudian seiner Tante. Seiner Tante jenisnya adalah feminin, feminin datif, sehingga personal pronomennya menjadi ihr. Ya. Kemudian yang kedua, ich kaufe meiner Schwester den Pullover. Hingga menjadi ich kaufe in ihr. Nomor 3, Gabriela bringt den Vater die Zeitung. Gabriela bringt sie in. Nomor 4, du gibst dem Hund einen Knochen. Du gibst ihn ihm. Yang kelima, Ute erklärt uns den Weg. Ute erklärt in uns. Nomor 6. Katja bringt den Freunden frisches Obst. Katja bringt es ihnen. Nomor 7. Diego zeigt der Mutter die Fotos. Diego zeigt sie ihr. Nomor 8. Wir machen dem Freund eine Überraschung. Wir machen sie ihm. 9. Angela schickt ihrem Bruder eine Postkarte. Angela schickt sie ihm. Yang terakhir, Anja schenkt dem Vater eine CD. Anja schenkt sie ihm. Ya, sampai di sini kalian juga bisa melihat jawabannya ada di lembar berikut. Kalian pelajari dengan betul-betul ya tentang ini. Kemudian baiklah, kita masuk ke kisi-kisi ujian. Nah, sekarang kita masuk untuk kisi-kisi ujian ya. Semuanya ada 6 bagian. Bagian pertama tentang artikel yang tidak pasti dan personal pronomen di dalam akusatif. Soalnya ada 10 soal dengan 20 poin. Contoh nih, hat cover. Kauft in Supermarkt.
Mudah ya. Jawabannya adalah hat einen Koffer. Kauft in Supermarkt. Kemudian bagian kedua masih tentang akusatif, tentang artikel tidak pasti dan possessive pronomen. Soalnya juga ada 10 soal dengan 20 poin. Contoh soal. Maria hat ein Fahrrad. Sie repariert ihr Fahrrad. Ya. Jadi kita melihat juga di sini ihr itu menjelaskan bahwa dia itu posesif, yaitu Maria. Jadi sepeda itu adalah milik Maria. Ya. Kemudian pada bagian yang ketiga tentang personal pronomen, kalian diminta untuk memberikan jawaban di dalam personal pronomen, baik dalam bentuk datif maupun akusatif. Mudah, soalnya ada 7 soal saja. Poin semuanya ada 13 poin. Contoh nih, di dalam soal. Der Polizist zeigt der Frau den Weg. Sehingga personal pronomennya der Polizist zeigt in ihr. In itu adalah objek akusatif, yaitu den Weg. Karena den Weg itu adalah maskulin akusatif, sehingga in. Kemudian ihr tidak lain adalah dari der Frau, yang mana berasal dari die Frau, feminin karena dia akusatif, karena dia itu datif, sehingga menjadi ihr, Kemudian pada bagian yang pada bagian yang keempat, kalian diminta untuk melengkapi akhiran pada sebuah artikel, baik yang pasti maupun yang tidak pasti, dan posesif pronomen baik dengan datif maupun akusatif. Contoh nih, der Polizist zeigt mein Frau den Weg, sehingga posesifnya dan artikelnya der Polizist zeigt meiner Frau den Weg, ya. Karena Frau jenisnya adalah feminin, datif, sehingga posesifnya adalah untuk orang pertama, tunggal, sehingga menjadi meiner Frau. Kemudian Weg itu adalah maskulin, akusatif, sehingga menjadi den Weg. Ya. Kemudian pada bagian yang kelima adalah soal bonus, ya. Soal bonus ini semuanya ada 25 poin, ya. Kalian tentu harus bisa mendapatkannya loh, semua 25 poin harus mutlak kalian dapatkan, yaitu tentang konjugasi, ya. Mudah, nggak sulit. Kemudian bagian yang keenam, bagian yang terakhir, kalian diminta untuk membuat sebuah kalimat dari jawaban sebuah bacaan. Kira-kira soalnya ada 3-4 soal dengan 12 poin. Ya, jadi total poin keseluruhan yang ada di dalam soal ujian ini semuanya ada 100 poin. Ya, untuk hasil ujian ini juga akan saya tayangkan di YouTube setelah 2-3 hari selesai ujian. Setelah saya selesai, saya tayangkan. Ya, saya tidak menyebutkan nama, saya hanya menyebutkan nomor NIM saja dah, ya. Baiklah, postingan saya hari ini saya akhiri sampai di sini. Semoga kalian semuanya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Kerjakan dulu soal-soal yang mudah terlebih dulu. Dan sampai ketemu lagi. Tschüss, auf Wiedersehen.